Bab 11. Penyusutan, penurunan, dan depresi. A. Penyusutan. Penyusutan merupakan salah satu kata yang tidak begitu asing di dunia akuntansi. Penyusutan ini bukan merupakan suatu masalah penilaian, tetapi masalah alokasi biaya. Penyusutan merupakan suatu proses akuntansi dalam pengalokasian biaya aktiva yang berwujud ke beban dengan menggunakan cara-cara yang rasional dan juga sistematis selama periode manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Sebagai contoh, perusahaan Big Loss tidak menyusutkan aktivanya berdasarkan nilai pasar wajar yang dimilikinya, tetapi berdasarkan pembebanan sistematis terhadap beban. Big Loss menggunakan pendekatan ini karena nilai aktiva cenderung fluktuatif. Nilai aktiva pada saat perusahaan membeli aktiva dan pada saat perusahaan menjual aktivanya cenderung berbeda. Pengukuran terhadap perbedaan ini nilainya sulit diukur secara objektif. Oleh karena itu, Big Loss membebankan biaya aktiva ke beban penyusutan selama masa manfaat aktiva tersebut. Pendekatan alokasi biaya ini digunakan oleh Big Loss sebab penandingan antara jumlah biaya dan jumlah pendapatan perusahaan harus dilakukan. Selain itu, alasan lainnya adalah karena fluktuasi dari nilai pasar sangat sulit diukur secara objektif. Dasar penyusutan aktiva. Dasar yang digunakan untuk menyusutkan suatu aktiva merupakan sebuah fungsi dari dua faktor, biaya awal dan jumlah nilai sisa atau pelepasan aktiva. Nilai sisa didefinisikan sebagai estimasi harga aktiva perusahaan setelah masa manfaatnya selesai jika aktiva tersebut dijual atau ditarik dari penggunaannya. Contoh, suatu aktiva dibeli dengan biaya sebesar $10.000, kemudian mengalami penyusutan hingga mempunyai nilai sebesar $1.000. Estimasi umur pelayanan atau jasa. Umur pelayanan seringkali berbeda dengan umur fisiknya. Sebuah mesin secara fisik bisa jadi dapat memproduksi sejumlah produk selama beberapa tahun, melebihi umur pelayanannya. Tetapi, bisa jadi sebuah perusahaan tidak menggunakan mesin tersebut selama tahun itu karena biaya produk dalam tahun-tahun terakhir mungkin akan menjadi sangat tinggi. Terdapat dua alasan mengapa sebuah aktiva ditarik dari penggunaannya, antara lain faktor-faktor fisik dan faktor-faktor ekonomi. Yang termasuk faktor-faktor fisik antara lain keausan, dekomposisi, serta kerusakan yang membuat aset itu tidak dapat berfungsi secara maksimal. Faktor-faktor fisik ini menetapkan batas luar dalam penentuan umur pelayanan suatu aktiva. Sedangkan faktor-faktor ekonomi atau fungsional dapat dibedakan ke dalam tiga kategori berikut ini. Yang pertama, ketidaklayakan merupakan suatu keadaan di mana suatu aktiva tidak lagi berguna bagi satu perusahaan karena permintaan produk perusahaan tidak meningkat. Yang kedua, penggantian merupakan penggantian suatu aktiva dengan aktiva lain yang dianggap dapat lebih ekonomis dan efektif bagi perusahaan. Yang ketiga, keusangan merupakan tempat pembuangan untuk situasi yang tidak berhubungan dengan ketidaklayakan dan penggantian. Metode aktivitas atau biasa dikenal sebagai pendekatan unit produksi mengasumsikan bahwa penyusutan merupakan suatu fungsi dari produktivitas dan bukan selalu-lalunya waktu. Umur aktiva disebut sebagai keluaran atau output yang disediakan dan jumlah jam kerja yang merupakan masukan atau input. Metode garis lurus ini mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu dan bukan merupakan fungsi dari penggunaan. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan karena metode ini dianggap sederhana, sehingga mudah digunakan oleh perusahaan. Prosedur yang ada pada metode ini juga seringkali paling sesuai dengan keadaan di lapangan. Apabila keusangan bertahap merupakan alasan yang paling utama atas keterbatasan umur pelayanan, maka
penurunan nilai manfaatnya akan konstan dari satu periode ke periode lainnya dalam masa manfaatnya. Metode beban menurun. Metode beban menurun menyediakan biaya penyusutan yang lebih tinggi di tahun-tahun awal kepemilikan suatu aktiva, dan kemudian beban yang lebih rendah pada tahun-tahun sesudahnya, selama masa manfaat aktiva tersebut. Metode ini disebut metode penyusutan dipercepat karena memperbolehkan pembebanan yang lebih tinggi di awal jika dibandingkan dengan pengaplikasian metode garis lurus. Revisi tarif penyusutan. Yang pertama, tarif penyusutan ditentukan berdasarkan pengalaman di masa lalu dengan acuan aktiva yang sejenis dan informasi yang terkait. Yang kedua, kemunduran fisik yang tidak diharapkan atau keusangan yang tidak terduga akan memperpendek masa manfaat aktiva. Yang ketiga, prosedur pemeliharaan yang baik, revisi prosedur operasi, dan pengembangan yang sejenis bisa memperpanjang umur aktiva. Yang keempat, tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat melakukan perubahan estimasi. Yang terakhir, beban penyusutan pada periode selanjutnya didasarkan dari adanya pembagian nilai sisa yang dikurangi dengan semua nilai sisa dengan menggunakan suatu estimasi atau perkiraan umur dari aktiva yang tersisa. B. Penurunan nilai. Sebuah aset berwujud jangka panjang terganggu ketika perusahaan tidak mampu memulihkan jumlah tercatat aset baik saat menggunakannya atau menjualnya. Untuk menentukan apakah aset terganggu secara tahunan, perusahaan meninjau aset untuk indikator gangguan yaitu penurunan kemampuan kas aset melalui penggunaan untuk dijual. Ulasan ini harus mempertimbangkan informasi sumber internal dan sumber eksternal. Jika indikator penurunan yang hadir, maka pengujian harus dilakukan. Pengujian ini membandingkan jumlah aset yang diperbaiki dengan nilai tercatatnya. Apabila nilai tercatat lebih tinggi dari jumlah yang diperbaiki, selisih adalah penurunan nilai. Jika jumlah yang diperbaiki lebih besar dari nilai tercatat, tidak ada penurunan nilai diakui. Aktiva yang akan dilepaskan. Aktiva yang ditahan dengan tujuan dilepaskan tidak akan dilakukan penyusutan ataupun dilakukan amortisasi selama satu periode aktiva tersebut dimiliki perusahaan. Dasar pemikirannya adalah bahwa penyusutan tidak konsisten dengan pendapat tentang aktiva yang akan dilepaskan dan penggunaan mana yang terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih. C. Depresi. Sumber daya alam atau yang disebut aktiva yang bisa habis, yang mencakup minyak, kayu, serta mineral. Aktiva ini diklasifikasikan dalam dua tipe, yaitu sebagai berikut. 1. Pengambilan atau penggunaan sepenuhnya aktiva itu, dan 2. Penggantian aktiva itu hanya dapat dilakukan oleh tindakan alam. Membangun basis depresi. Perhitungan dasar depresi melibatkan benar akuntansi untuk 3 jenis belanja: biaya pra-eksplorasi, eksplorasi, dan biaya evaluasi. Contoh beberapa jenis eksplorasi dan biaya evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuisisi hak untuk mengeksplorasi. Yang kedua, topografi, geologi, geokimia, dan geofisika studi. 3. Pengeboran eksplorasi. Yang keempat, sampling. Dan yang terakhir, kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi, kelayakan, dan komersial. Kelayakan teknis untuk penggalian sumber daya mineral. Selanjutnya, biaya pengembangan. Suatu perusahaan dapat melakukan biaya pengembangan dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, biaya peralatan nyata. Sertakan semua alat berat dan transportasi lainnya yang diperlukan untuk mengekstrak sumber daya dan siap untuk pasar. Yang kedua, biaya pengembangan berwujud. Apakah barang-barang seperti biaya pengeboran, terowongan, lubang, dan sumur. Write-off biaya sumber daya. Biasanya, perusahaan menghitung depresi pada metode unit produksi. Dengan demikian, depresi merupakan fungsi yang berasal dari suatu jumlah unit diekstraksi dalam periode itu. Kemudian, memperkirakan cadangan dipulihkan. Kadang-kadang perusahaan perlu mengubah perkiraan cadangan dipulihkan. Mereka melakukannya baik karena mereka memiliki informasi baru atau karena adanya suatu proses produksi yang ternyata lebih canggih dan tersedia.
Yang terakhir, liquidating dividends. Sebuah perusahaan sering memiliki aset utama sebagai properti yang hanya berniat untuk mengekstrak sumber daya mineral. Apabila suatu perusahaan tidak mengharapkan pembelian properti ataupun peralatan tambahan, mungkin secara bertahap melakukan pendistribusian terhadap pemegang saham dari investasi modal mereka dengan cara melakukan pembayaran liquidating dividends. Dividen yang lebih besar dari jumlah pendapatan bersih yang diakumulasikan. Berikut merupakan contoh soal.